video kita kali ini nih seperti biasa nih teman-teman. Jadi di sini saya bersama dengan Mbak Melisa. Oke. Seperti biasanya di sini kami akan membahas nih ya. Kita akan ngobrol santai nih mengenai jadi apa tema kita hari ini, Mbak? Oke, tema buku kita nih pada hari ini yaitu buku dengan judul Sejarah DPRD Sumatera Selatan, 3 masa menjaga pembangunan di Bumi Sriwijaya. Oh ya, sebelum kita lanjut nih ya, kita lanjut, alangkah lebih baiknya kalian subscribe kami terlebih dahulu ya Mbak. Subscribe Aksara Pena. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa apa nih Mbak? Jangan lupa nyalakan loncengnya nih ya. Jangan lupa di subscribe untuk melihat video-video kami yang terbaru nih teman-teman. Oke, agar nggak ketinggalan ya Mbak. Benar banget. Oke, buku dengan judul Sejarah DPRD Sumatera Selatan, 3 masa menjaga pembangunan di Bumi Sriwijaya. Penulisnya yaitu Dedi Irwanto dan Dudi Oskandarni. Oke, di sini juga terdapat kata pengantar dari Ibu Haja R.A. Anita Noiringrati SHMH, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oh ya, untuk deskripsi lengkap nih bisa nih tolong dijelaskan Mbak nih jelaskan mengenai deskripsi dari buku. Oke, jadi untuk deskripsi dari buku ini nih, untuk penulisnya yaitu Bapak Dedi Irwanto dan Dudi Oskandar ya. Berarti dua penulis ya. Ya, dua penulis. Di sini juga ada seperti kata Mbak Melisa tadi, ada kata pengantar juga nih dari Haja R.A. Anita Nuringhati SHMH nih. Wah, ini komplit nih ya untuk isinya nih Mbak. Bener banget Mbak. Oke, untuk bukunya juga diterbitkan di penerbit Aksara Pena nih Mbak. Ya, penerbit untuk kita. Ukuran kertasnya yaitu 14,5 dikali 21 cm. Buku ini diterbitkan pada bulan Desember 2022, 2 tahun yang lalu ya Mbak, diterbitkan buku ini. Itu cetakan pertamanya ya Mbak? Oke, cetakan pertamanya. Semoga kedepannya nanti ada cetakan kedua, ketiga, dan berikutnya ya Mbak. Editornya Saudi Berlian nih. Oke, Saudi Berlian. Perancang sampul dan penata letaknya yaitu tim Aksara Pena. Nah, terdapat sumber sampulnya nih Mbak. Sumber sampulnya nih dari Textbook Humas dan protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Oke, yang menariknya nih apa nih Mbak? Menariknya dari buku ini pas ke awal bukanya nih. Menurut saya di sini pas awal saya buka buku ini nih. Nah, di sini juga ada ini ya, gambar-gambarnya nih Mbak. Di sini ada terdapat gambar dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ya Pak, yaitu Bapak Haji Herman Darul ya. Dan ada juga Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya nih. Nah, masih banyak lagi nih ya Mbak. Benar banget Mbak, isi masih dari banyak buku ini nih Mbak. Jadi buat Mbak Melisa sudah pernah baca buku ini sebelumnya? Oh, untuk membaca buku ini saya belum pernah Mbak membaca buku ini, dan ini baru pertama kalinya saya membaca buku ini. Untuk Mbak Selfie ini sudah pernah belum Mbak? Oke, buat saya sendiri saya masih. Oh, sudah belum. Oke. Belum sih. Mbak Selfie juga belum ya? Ya, kita sama. Mungkin ini ada sejarah DPRD Sumatera Selatan. Benar banget nih. Oke, jadi sejarah ya Mbak. Ya, namanya aja sejarah Mbak. Ya, pasti menjelaskan mengenai sejarah DPRD. Menurut Mbak ini apa namanya? Cocok nggak dibuat kita baca nih Mbak? Oke, untuk kita ya Mbak. Untuk kita menurut saya oke, bagus juga nih Mbak dibaca. Karena mengenai DPRD di Sumatera Selatan, apalagi nih Mbak, kita ini tinggal di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di kota Palembang. Jadi buku ini sangat bermanfaat untuk kita untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sudah berperan penting sebagai DPRD di Sumatera Selatan.
Itu Mbak. Di sini juga ini ya, terdapat gambarnya nih Mbak. Oh, benar banget, Mbak. Terdapat gambar di bagian covernya nih. Oke, benar Oke, banget. ini menurut Mbak Melisa ya, ini mungkin ya ini sangat penting sekali nih ya buat kita baca nih. Iya, Mbak. Ayo kita yang sebagai masyarakat di Kota Palembang ya. Benar Mbak. Oke, kita menurut analisa ini Apalagi nih, buku ini terdapat kata sambutan nih Mbak. Kata sambutan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang berarti buku ini spesial banget ya Mbak. Karena terdapat kata sambutan langsung dari Ketua DPRD-nya ya. siapa sih Mbak untuk nama dari Ketua DPRD Kota Palembang? Boleh disebutin Mbak itu. Oke, untuk ketuanya yaitu Ibu Haja R.A. Anita Noerhinghati SHMH. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Buat Selatan. Mbak Melil sendiri nih, minat gak buat ikut serta sebagai DPRD? Waduh Mbak, langsung ya. Ya. Oke, sepertinya enggak sih Mbak. Enggak, Saya kenapa, enggak Mbak? berminat menjadi DPRD. Saya cukup Kenapa jadi ya? orang biasa saja. Oh, kenapa? Oh, itu karena saya belum melampaui ya, belum apa ya sebutannya, belum mendekati, atau mungkin saya masih jauh untuk menjadi seorang DPRD atau seorang pemimpin. Ya Mbak ya, saya nggak bisa sih kalau nggak bisa, orang iso. So, ya. Kalau untuk Mbak Selfie-nya nih, pengen nggak jadi DPRD? Kalau pengen, bagian apa nih Mbak yang dipengen? Ya, sama aja. Masih sama aja ya teman-teman. Iya, sama aja. 11 bulan sama-sama nggak mampu jadi DPRD. Karena Karena itu juga banyak tanggung jawabnya tanggung juga ya, jawabnya Mbak. besar banget Mbak. Siapa tahu nanti jadi DPRD diambilin dulu dong Mbak. Amin dong. Itu lain rencana ya kalau Allah mengendaki. Oke, balik lagi ke buku ini. Buat babnya ada berapa nih Mbak? Buat bab dari buku. Bab dari buku ini cukup banyak ya. Babnya cukup banyak. Terdapat 16 bab Mbak. Oke, 16 bab. 16 bab. Buku ini cukup tebal juga ya. Cukup tebal juga untuk mendapati 16 bab di dalam buku ini. Dan terdapat daftar istilah juga nih Mbak. Daftar istilahnya. Oke, cukup banyak juga ya mengenai daftar istilahnya. Dan daftar singkatan juga ada nih. Oke, wah lengkap banget nih. Jadi bagi kalian nih yang nggak tahu apa itu artinya singkatan dari BPD, GPII, GPS, IPKI dan lain sebagainya, buku ini juga menjelaskan mengenai kata singkatannya nih Mbak. Jadi lengkap banget. Jadi kita tahu nih Mbak, kan biasanya ada nih beberapa anak remaja yang kurang tahu apa sih singkatan dari BPD, DPRD, DPD dan lain sebagainya. Jadi ingatnya setelah kita baca buku ini mungkin kita tahu nih Mbak ya. Oke, bener banget, Mbak. Istilah-istilah di sini terdapat daftar istilah nih. Ini Istilah. banyak juga nih ya untuk istilah-istilahnya nih. Benar banget Mbak. Di sini juga terdapat daftar gambar. Wah menarik bukan? Jadi kalian gak akan bosan hanya melihat sebuah tulisan-tulisan saja, karena disediain daftar gambar nih oleh penulisnya. Oke. Terdapat kata prolog juga, prolog dari penulisnya. Dan ini prolog tuh cukup panjang juga ya Mbak. Panjang banget, sampai berapa halaman nih untuk prolognya. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, bab pertama ini judulnya apa sih Mbak? Oke, buat bab pertama nih. Itu ada di halaman berapa tuh Mbak? Halaman 8. Di halaman berapa? Wah, saya udah lewat Mbak. Bener Pak. Di halaman 8 ya Mbak. Di sini ada bab satunya nih Mbak. Oke. Jadi ada di bab satunya di sini mengenai tentang geografi, parlemen kolonial, parlemen masa revolusi fisik dan dapil Sumatera Selatan nih. Oke, benar banget. Jadi seperti itu nih untuk isi dari bab satunya nih Mbak. Bab pertama ini menjelaskan mengenai apa aja sih Mbak?
Oke, bab pertama ada mengenai geografi. Nah, di sini ada juga geografi Sumatera Selatan nih, Mbak. Oke, Mbak. Nah, masih banyak lagi kok, Mbak. Di sini ada parlemen di masa kolonial Belanda nih. Nah, ini termasuk sejarah ya, Mbak. Oke, Mbak, benar Betul. banget, ini termasuk sejarah yang berada di tahun-tahun dahulu ya, teman-teman. Setelah membahas geografi ya, Mbak, Oke. geografi mengenai Provinsi Sumatera Selatan, juga sejarah terbentuknya parlemen di Sumatera Selatan sebelum penggajuan kedaulatan tahun 1950 dan perkembangan daerah pemilihan atau dapil sejak pemilu 2024. Penjelasan buku ini, Mbak, ya, menjadi penting Iya. sebagai pendahuluan untuk masuk ke 3 masa perkembangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi buku ini direkomendasikan untuk kalian yang ingin menjadi masuk ke 3 masa perkembangan DPRD di Sumatera Selatan. Oke. Jadi buku ini cocok untuk mereka ya, Mbak. Mungkin untuk orang yang biasa, mungkin beberapa kurang tertarik ya. Karena bukunya cukup direkomendasikan untuk orang-orang yang ingin memasuki 3 masa. Ya, buat Mbak Melisa sendiri tertarik nggak nih? Oke. Baca-baca buku ini. Katanya kan kemarin tidak begitu tertarik kalau membaca tentang sejarah nih, Mbak. Mbaknya tertarik lebih tertarik ke komik ya, Mbak? Bener banget, Mbak. Jadi buat Mbak Melisa sendiri nih tertarik nggak nih buat baca buku ini nih, Mbak? Oke, untuk membaca saya cukup tertarik, namun saya belum tertarik, Mbak, untuk Oke. membelinya. Kalau untuk Mbak Selfie, tertarik nggak, Mbak, membeli buku ini? Untuk membeli buku ini Iya. mungkin ada sedikit ya. Oke, ada sedikit, Ada ya, Mbak. sedikit, mungkin sedikit nih ya. Mungkin saya kurang tertarik mengenai buku-buku seperti ini nih, Mbak. Oke, Mbak. Berarti Mbak Selfie menyukai sejarah mengenai seperti sejarah seorang pahlawan-pahlawan ya, Mbak, ketimbang sejarah DPRD atau lain sebagainya ya, Mbak. Begitu, Mbak? Iya, benar Oke. sekali. Oke, buat jadi tema kita hari ini tentang sejarah DPRD Sumatera Selatan nih, Mbak. Iya, 3 masa menjaga pembangunan di bumi Sriwijaya. Jadi untuk pertanyaan saya tadi nih, Mbak, Yang mana? buku ini terdapat berapa bab sih, Mbak? Oke, Mbak, buku ini terdapat 16 bab ya, teman-teman. Terdapat 16 bab dan cukup banyak untuk buku yang tidak terlalu tebal, yang memiliki jumlah bab atau chapternya yang banyak, Mbak. Jadi mungkin banyak banget ya informasi atau manfaat yang bisa kita miliki ya, Mbak, di dalam buku ini. Sejarah DPRD. Sejarah nih, ayo nih, siapa nih yang pecinta sejarah, terutama sejarah mengenai DPRD nih ya, Mbak. Jadi atau mungkin kalian tertarik untuk membeli dan memiliki buku ini. Oh ya, Mbak, untuk bab keduanya nih, Mbak, bab keduanya judulnya apa sih, Mbak? Oke, di bab kedua nih ada di halaman berapa sih, Mbak? Soalnya Oke, tadi jadi- saya nyari-nyari nih, nggak ketemu nih, Mbak. Ada Oh, di halaman Mbak berapa, Selfie Mbak? nih bisa Oke. lihat babnya di daftar isi nih, Mbak. Oke, Di daftar di daftar isi, isi ya? iya benar banget, Mbak. Disediain oleh editornya atau penulisnya di daftar isi mengenai halaman-halaman per babnya nih, Mbak. Di daftar isi ada di halaman berapa tuh, Mbak? Waduh, 39, Mbak. 39 nih, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cari tahu bisa lihat langsung ya di Oke. daftar isinya. Ada di halaman 39 tadi ya, Mbak. Benar banget, Mbak. Atau mungkin kalian belum tertarik nih ingin membeli atau memiliki buku ini, kalian Oke. bisa nih datang ke toko kami ya, Mbak. Toko kita ada di mana nih, Mbak?
di Jalan Tegal Binangun nih di Sumatera Selatan. Kota Bukan apa? promosi ya Mbak. Oh, iya sih Mbak. Tapi ya siapa tahu Mbak, siapa tahu mereka belum terlalu berminat, tapi mereka ingin apa ya namanya, ingin mengetahui dulu nih Mbak apa aja isinya. Kami ada beberapa bukunya. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu sebelum kalian membelinya ya Mbak. Ya benar sekali. Oke, di bab 2-nya nih Mbak. Bener banget. Ya ada bab 2-nya tentang apa sih Mbak untuk buku ini? Bab keduanya nih ya, judulnya nih Mbak ya, DPRDS Provinsi Sumatera Selatan periode 1950 sampai 1956, 6 tahun ya. Oke, 6 tahun nih untuk periode 1950 sampai dengan 1956 nih. Nah, itu apa sih Mbak? Daftar ya, daftar provinsi. Membahasnya ya Mbak. Oke. Membahasnya nih. Bab keduanya nih ya, membahas mengenai DPRD Sumatera Selatan pada masa Orde Lama sebelum pemilihan umum pertama tahun 1955, dimulai dengan terbentuknya DPRD Sumatera Selatan, sementara tahun 1950 sampai 1951. Diteruskan lagi nih Mbak, membahas mengenai periode 1952 sampai 1956 sampai terpilihnya anggota DPRD Sumatera Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum 1955. Oke, jadi banyak nih ya Mbak untuk isi dari buku ini nih, masih banyak lagi nih. Itu baru bab 2-nya ya Mbak. Benar banget Belum Mbak. lagi di bab-bab selanjutnya Bab nih. sebelumnya. Jadi menurut saya nih bukunya sangat cocok nih ya buat kita baca sih. Oke, benar banget. Ini apa namanya? Tentang sejarah DPRD Sumsel nih. Nah, Benar banget jadi Mbak. buat Mbak Melisa nih, buat Mbak Melisa sendiri nih, apa nih buat Mbak Melisa sendiri di bab 2 ini Ya. yang paling cocok buat kita baca nih? Oh, Maksudnya yang paling di antara bab ini yang sangat direkomendasiin buat kita baca nih, bagian mana nih? Bagian bab berapa? mungkin ya, karena saya belum membaca buku ini Mbak. Jadi saya kurang tahu juga bab berapa. Dan juga saya kurang mengetahui mengenai sejarah-sejarah juga nih Mbak. Apalagi sejarah mengenai DPRD ya. Jadi saya nggak tahu sih Mbak. Mbak Selvi juga baru baca juga Ya, kan? baru baca Jadi juga ya, kan untuk belum tahu ya, Ya, kita. kebetulan tema kita hari ini tentang sejarah DPRD nih. Jadi sekalian buat kita baca nih, buat Oke. kita bahas bersama-sama nih Mbak. Benar banget. Oke, itulah Mbak kira-kira. Oke, bab keduanya nih ya Mbak, membahas mengenai keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumatera Selatan periode 1950 sampai 1955. Selain itu membahas mengenai apa aja sih Mbak di bab keduanya ini? Di sini ada juga struktur dan anggota DPRD Sumatera Selatan nih. Oke, dijelaskan Oke, mengenai dijelaskan strukturnya ya ya. Mbak, Iya, strukturnya. Jadi mungkin kalau lagi santai mungkin akan saya baca nih buku ini. Benar banget Mbak. Apalagi nih? Ya. Oke, lanjut. Apalagi nih di bab keduanya nih terdapat sebuah gambar Ya. atau foto ya Mbak, foto mengenai orang-orang DPRD nih, anggota DPRD-nya nih. Cukup banyak juga ya Mbak, sepertinya mereka tokoh penting ya, karena saya kurang tahu juga mengenai mereka. Namun saya mengetahui satu atau dua orang Mbak. Kalau Mbak Selvi mengetahui nggak sih mereka ini anggota DPRD? Atau Mbak Selvi Kurang baru pertama mengetahui nih? juga sih. Sama nih. Sama ya kita Mbak, Iya. kurang mengetahui juga Pas sekolah juga kurang minat nih Mbak. Sorry ya, Benar. kurang minat. mengenai DPRD ya Mbak. DPRD. Mungkin ini berkaitan ya mungkin di pelajaran PKN ya Mbak. Benar banget, berkaitan banget Tapi ini. Untuk siswa sepertinya juga direkomend ya Mbak. ya sangat direkomendasi ini buat siswa nih ya. Jadi ini juga banyak informasi-informasi di dalam buku ini nih. Benar banget. Buat Mbak Melisa sendiri, Ya, Mbak Melisa tahu
Lanjut Mbak. Ngeblank ya. Di sini juga di bab keduanya membahas mengenai hasil-hasil kinerja DPRDS Provinsi Sumatera Selatan 1950 sampai 1956. Juga terdapat sebuah tabel mengenai kabupaten, ibu kota dan gabungan kewedanaannya, Mbak. Oke, kita cari apakah adalah alamat kita ya, Mbak? Gak masuk nih Mbak, gak masuk pasti. Tapi siapa tahu ya ada ya. Oke, siapa tahu kan? Siapa tahu ada. Itu ada di halaman berapa tuh Mbak? Mbak baca barusan. 55 ya. Iya. Di halaman 55 sepertinya saya sudah ketinggalan jauh nih. Kecepatan Iya, ya, kecepatan. sepertinya. Terlalu excited ya. Terlalu excited. Iya. Di sini, wah di sini juga ada nama kabupaten ya. Bener banget. Oke, jadi ada gabungan kewedanaan dan masih banyak lagi nih untuk buku ini. Bener banget, Mbak. Jadi sudah pasti ya banyak informasi nih kalau kita baca buku ini nih. Iya. Pasti banyak informasi yang kita dapatkan nih Mbak. Jadi buat pemirsa baca dong setelah ini. Oke. Yes, mungkin saya akan membaca buku ini. Tapi kalau untuk membelinya sepertinya saya belum ya, Mbak. Kalau untuk Mbak Selfie nih, Mbak Selfie tertarik nggak sih membaca dan memilikinya? Oke, buat membacanya mungkin ada sedikit ketertarikan ya Mbak, Oke. karena di dalam bukunya juga terdapat informasi-informasi mengenai kabupaten, ibu kota dan masih banyak lagi nih. Apalagi kita yang tinggal khususnya di kota Palembang ini nih Mbak. Benar Jadi banget. kita tahu sejarah-sejarahnya yang terdapat di kota Palembang ya. Oke, Mbak, benar banget. Oke, mungkin bab keduanya sampai situ saja terlebih dahulu Oke. ya, Mbak. Kita akan next ke bab ketiganya nih. Oke, di bab 3-nya nih ya teman-teman. Di bab 3-nya di sini ada penjelasan mengenai DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1956 sampai dengan 1960. Maju Tadi ya, dia. ya, Oke, oke. maju Ini dia. maju 4 tahun nih. Tadi 6 tahun ya, Mbak. Iya, benar banget, Oke. Mbak. Ini maju 4 tahun, tadi 6 tahun. Oke, bab ini ya, Mbak, membahas mengenai DPRD. Pastinya membahas mengenai DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pemilihan umum 1955 sampai keluarnya Dekret Presiden 1959. DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum 1955 menjadi pengganti DPRDS Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat sebelumnya. Nah, jadi di sini juga ada keadaan nih, Mbak. Ada keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumatera Selatan pada tahun 1956 sampai dengan 1960 nih, Mbak. Oke, yang berarti mungkin mengenai permasalahannya, Mbak ya? Iya. Karena karena membahas mengenai Ya, keadaan. ribet dikit ya, Mbak. Oke, di sini juga ada pemilihan umum yang ke-1 ya pada tahun 1955 nih. Kebetulan besok kita mau pemilu nih ya, Mbak. Bener banget, Mbak, besok kita pemilu. Jadi semoga kita memilih pemimpin yang memang jujur ya, Mbak, semoga aja jujur, yang benar-benar nih yang mengabdi pada negara Indonesia. Semoga saja pilihan kita ini benar ya, Mbak. Benar sekali. Jadi dipilih-pilih dulu ya, Mbak. Dipikir-pikir dulu untuk memilih, karena yang akan kalian pilih akan menjadi seorang pemimpin dari negara Indonesia. Oke. Di sini juga nih, Mbak ya, terdapat iklan pemilunya nih, gambar iklan pemilunya. Oke nih, mungkin seperti ini ya, Mbak. Mungkin kita Oke. bercanda. Oke, seperti ini mungkin ya, Mbak, kita karena Oke. kita baru pertama kali nih, Bu. Pertama kali kita Iya, coblos. ya. Atau Bener banget. pemilihan umum besok nih, Mbak. Iya, Mungkin nih buat Mbak yang mau cari tahu tadi, Mbak yang bertanya-tanya nih. iya. Mbak bisa lihat aja nih strukturnya nih seperti ini nih. Oke, menarik banget ya. Oke, di Diberikan contoh oleh penulisnya
agar kita yang baru pertama kali pemilihan nih ya. Jadi tahu mengenai tutorial cara pemilihan yang baik dan yang benar. Oke, seperti ini nih Mbak. Oke, dilihat-lihat dulu Mbak. Siapa tahu bisa lupa. Oke. Nah di sini banyak nih ya Mbak untuk gambar-gambarnya. Iya benar banget Mbak. Gambar apa sih ini Mbak? Ini banyak nih. Oke, ini sepertinya gambar pemilihan umum 1955 di Sumatera Selatan, diikuti oleh banyak partai politik. Partai politik ya teman-teman. Apakah partai ini masih ada sampai sekarang ya Mbak? Di sini ada logo-logo partai ini ya Mbak. Benar banget Mbak. Terdapat 31 logo. Yang pastinya logonya berbeda-beda ya. Iya. Dan juga ada di sini juga menjelaskan tentang hasil-hasil yang dicapai anggota DPRD Sumatera Selatan pada tahun 1956 sampai dengan 1960 nih Mbak. Benar banget. Oke, masih lama nih Mbak. Jangan lihat-lihat. Oke. Banyak. Yang pastinya menjelasi hasil-hasil ini yang sudah dijalankan pada tahun 1956 sampai 1960, sudah bertahun-tahun yang lalu ya teman-teman. Oke, kita geser nih, sudah langsung ke bab keempatnya. Bab keempatnya nih menjelaskan mengenai judulnya apa sih Mbak? Oke, di sini mengenai DPRD Gotong Royong Provinsi Sumatera Selatan periode 1961 sampai dengan 1966 nih Mbak. Oke, Nah, di sini nah, juga ada keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD GR Sumatera Selatan pada tahun 1961 sampai dengan 1966 Mbak. Bab 4 ini membahas mengenai apa sih Mbak? Oke, untuk bab 4-nya membahas tentang DPRD GR di Provinsi Sumatera Selatan nih Mbak. Oke. Oke, setelah keluarnya Dekret Presiden 1959 sampai dengan berdirinya Orde Baru nih. Oke. Dan juga Dekret Presiden 1959 nih Mbak membawa kondisi politik ke demokrasi terpimpin juga berpengaruh besar nih bagi para perkembangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Oke, jadi seperti itu nih untuk pembahasan yang ada di bab 4-nya nih. Itu intinya ya teman-teman yang dibacakan oleh Mbak Selfie ya. Dan ini bab keempatnya terdapat struktur nih, juga terdapat struktur DPRD GR Sumatera Selatan 1961 sampai 1966. Oke, ada strukturnya ya Mbak, banyak nih buat isi di dalam buku ini nih. Oke, benar banget. Ini apa namanya? Berperiode ya Mbak. Oke, iya betul. Periode kerja DPRD-nya nih. Terus ini juga ada hasil-hasil yang dicapai DPRD GR Sumatera Selatan pada tahun 1961 sampai dengan 1966 nih Mbak. Wah, Itu nih ya untuk hasil-hasil yang dicapai DPRD. lengkap banget ya Mbak buku ini. Mungkin kita belum minat buat baca Mbak. Benar banget. Kalau baca mungkin minat ya Mbak, cuman memilikinya nih belum tertarik kalau memiliki. Kenapa buat belum tertarik untuk memilikinya? Pasti ada alasan. Oke, untuk alasannya ya mungkin karena belum menerima ketertarikan di dalam Oke. buku ini Mbak. Saya belum tertarik atau yang membuat saya harus mengetahui apa itu. Padahal nih sebenarnya wajib banget diketahui ya Mbak. Ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tapi saya belum tertarik memilikinya, dan saya tertarik untuk membacanya saja. Kalau untuk Mbak Selfie, Mbak. iya benar banget. Kalau untuk Mbak Selfie nih, tertarik nggak Mbak sih? Iya. Buat membacanya mungkin saya tertarik nih ya, mungkin Oke. sedikit tertarik karena di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini terdapat banyak informasi nih, mungkin sedikit tertarik nih Mbak.
Oke. Tapi tidak begitu tertarik di dunia politik sih Mbak. Bener Tidak banget. begitu tertarik. Tapi kalau untuk membeli bukunya tertarik nggak sih Mbak? Buat beli mungkin untuk koleksi nih, mungkin suatu saat mungkin berguna nih buku ini, mungkin Iya. tertarik untuk membelinya nih. Oke, makasih Mbak, beli ya Mbak. Beli banyak nih Mbak. Oke, saya akan koleksi ya Mbak. Iya benar banget Mbak. Oke, bab kelimanya nih. Kayaknya di bab 5-nya ada apa tuh Mbak? Bab kelimanya nih judulnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1966 sampai 1972. Bab kelimanya nih membahas mengenai yang pastinya DPRD Provinsi Sumatera Selatan mulai dari masa awal Orde Baru setelah pemberontakan PKI sampai dengan pengangkatannya anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum kedua tahun 1971. Terdapat peristiwa G30S atau PKI 1965 dan pembentukan DPRD GR Sumatera Selatan 1966 sampai 1972. Iya, di sini terdapat peristiwa G30 SPKI ini. Benar. Mbak tahu ceritanya nih Mbak? Oke, Untuk cerita tentang gerakan 30 September ini, Mbak tahu nggak? Buat ceritanya nih. Mungkin Mbak Oke. pernah nonton filmnya nih Mbak? kalau untuk ceritanya saya tahu ya Mbak, Iya. saya tahu, namun saya masih agak lupa-lupa ya Mbak, karena saya nontonnya waktu kecil ya untuk mengetahui, apalagi tontonan filmnya dulu ya. Tapi sekarang mungkin saya agak lupa-lupa ya Mbak. Kalau untuk Mbak Selvi nih, oke, tahu Mbak? Ini untuk ceritanya ya? Ya untuk Saya cerita. kurang tahu karena saya nonton aja. Oke, itu waktu kecil ya Mbak, tahu Iya. tonton aja nih kita waktu kecil mengenai sejarah G30S PKI. Selain itu membahas mengenai apa sih Mbak di bab ke-5-nya nih? Di sini juga ada seperti bab-bab sebelumnya nih Mbak. Di sini ada juga struktur dan anggota DPRD GR Sumatera Selatan pada 1966 sampai dengan 1972 nih Mbak. Nih sama nih ya untuk bab-babnya cuma beda periodenya aja nih. Benar. Beda periode tahunnya nih. Oke, di sini ada siapa ini? Aidil Fitrisya nih. Oke, siapa itu? nih? Aidil Siapa itu? Fitrisya. Mbak tahu nggak? Oke Mbak, saya nggak tahu nih siapa itu Aidil Fitrisya. Fitrisya. Bapak Aidil Fitrisya nih. Ya benar. Mungkin buat kalian yang tahu, kalian boleh komen ya. Benar banget, kalian bisa komen untuk memberi kasih tahu kami nih siapa itu Pak Aidil Fitrisya. Oke, di sini ada masih banyak lagi nih sebenarnya nih ya untuk apa namanya isi dari buku ini. Ini terdapat berapa bab nih tadi Mbak untuk bukunya? Saya lupa nih baru Oke. berapa menit. Untuk babnya terdapat 16 bab ya Mbak. Dan ini berarti kita baru masuki 5 bab ya Mbak. 5 Masih bab. terdapat berapa sisa bab lagi nih Mbak? 11 bab lagi nih Benar, Mbak. Mbak. Banyak nih ya. Ada berapa periode itu dalam 11 berapa bab tadi? 16 bab bab. nih. Ada berapa periode itu? Mbak, oke. Kalian bisa lihat sendiri di daftar isinya ya teman-teman. Atau nunggu sekali kami nih membacanya sampai akhir mengenai babnya ya. Mungkin ini sama nih ya Mbak, untuk isinya ada strukturnya, mungkin beda periodenya aja. Benar banget nih. Mungkin bagi kalian yang ingin mengetahui periode tertentu saja nih, seperti misalnya periode 1972 sampai 1977, kalian hanya ingin mengetahui mengenai periode itu saja terlebih dahulu. Jadi ini terdapat di buku ini ya Mbak mengenai periode itu. Jadi mungkin kalian bisa nih membacanya sendiri. Oke, jadi di sini juga ada keadaan nih, keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumsel nih. Pada tahun 1972-1977 ini sudah lama sekali itu. Bab ke-6-nya nih ya teman-teman, bab ke-6-nya. Bab ini menjelaskan mengenai apa sih Mbak?
Oke, bab ini menjelaskan tentang perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nih ya Mbak, dari hasil pemilihan umum 1971 nih. Kemudian akan berakhir dengan hadirnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hasil pemilihan umum 1977 nih. Jadi ada berapa tahun itu Mbak untuk periodenya? Ada kurang lebih 5 sampai 6 tahun nih Mbak. Benar banget Mbak. Ini ada pemilihan umum pada tahun 1971 nih, wah sudah lama nih ya. Sekarang mungkin besok pemilihan umum pada tahun 2024. Wah, Aku sudah sangat lama nih. sudah sejarahnya. sangat lama banget Mbak. Ada puluhan tahun ini. Benar banget Mbak. Oke, di sini ada gambar-gambar nih Mbak dalamnya. Gambar mengenai pelantikan anggota DPRD hasil pemilihan umum 1971. Dan juga terdapat tabelnya nih. Tabel mengenai periodenya 1971 sampai 1977 mengenai nama-nama siapa dan dari partai-partai mana saja. Terdapat 40 nama dan 40 partai. Cukup banyak ya Mbak? Iya benar. Cukup banyak di dalam buku ini nih, karena kita tidak begitu tertarik, jadi buat bacanya tidak terlalu mengerti ya Mbak. Benar banget Mbak. Untuk kita yang ini belum- siapa, ini golongan mana. kita tidak mengetahuinya Mbak. Oke. Oke, kita akan next. Terdapat bab ketujuh ini Mbak. Bab ketujuh dengan judulnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1977 sampai 1982. Babnya menjelaskan mengenai apa sih Mbak? Oke, bab ini membahas tentang perjalanan nih Mbak, membahas tentang perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah hasil pemilihan umum 1977 tadi nih ya Mbak, Iya. sampai dengan menjelang pemilihan umum 1982 di Sumatera Selatan. Mungkin untuk bab-babnya mungkin ini ke tahun-tahun berikutnya nih ya Mbak. Oke, Oke, untuk cerita sejarahnya nih, seperti tema kita pada siang hari. Pada video kita kali ini tentang sejarah DPRD Sumatera Selatan nih. Oke, mungkin nanti tahun 2024 bisa dibuat lah ya sejarahnya. sejarah baru ya, Sejarah baru. tahun 2024. Semoga lancar ya Mbak. Ya, semoga semuanya lancar. Dan Buat Mbak Misa sendiri, mungkin besok pemilihan pertama ya. Oh, bener banget Mbak. Pemilihan pertama Iya, benar. saya dan pertama Anda juga ya Mbak. Pemilihan pertama kami nih. Tahun kemarin ya kita baru memasuki usia 18. Ya 18, ya 17. Mana? 18 oke, pada tahun 2023 nih. Iya, kita 2023 memasuki 2018. Syarat dari pemilihan itu mungkin sudah 17 tahun ya Pak. 17 tahun juga 17 tahun atas nih. Iya. Bener banget Kita Mbak. sudah termasuk nih. Jadi kita bisa mau nyoblos guys. Kita nyoblos guys. Mbak Mena sendiri mau nyoblos kemana? Waduh. Warning. Warning. Bahasanya sudah melenceng. Nanti saya diapa ya? Kok diapain pendukung lain? Karena Sini berbeda ada pendapat. di halaman 108 nih Mbak. 108. Oke. Ada tentang struktur DPRD Provinsi Sumatera Selatan nih pada tahun 1977 sampai dengan 1982 nih. Oke, Nah, di sini Mbak. ada nama-namanya dan juga beserta partainya nih Mbak. Jadi Partainya. kita tahu nih ya Mbak, Iya. siapa aja yang sudah termasuk di dalam struktur DPRD-nya nih. Dari tahun 1977 sampai 1982. Mungkin di bab selanjutnya di 82 sampai dengan 87 mungkin ya. Mungkin ya, Seperti itu. Dan juga ada hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumsel pada tahun 1977 sampai dengan 1982 nih. Oke, Mbak.
Terdapat struktur dan hasilnya. Nah di sini nih ya Mbak ada nama calonnya nih, yaitu Brigjen TNI AD atau Pur Haji Sainan Sagiman nih, dengan dukungan terbanyak atau dukungan tertinggi nih Mbak. Oke, berapa ya? Pada saat itu mempunyai 27 suara nih. Nah, untuk Brigjen TNI AD nih. Untuk yang kedua ini nih Mbak, siapa tuh? Tapi untuk yang keduanya ada Dr. Andes Sarufi Ganak, itu mempunyai 8 suara nih Mbak. Dan yang terakhirnya ada Dr. Rusdi nih, Dr. Rusdi Abdullah Pekayan. Beliau mempunyai dengan dukungan 4 suara. Jadi yang terbanyak tadi Brigjen TNI AD nih ya Mbak. Oke, mungkin kalian nih ada mengetahui mengenai Brigjen TNI AD Pur Haji Sainan Sagiman, atau mungkin nih yang nonton pernah nih apa ya memilih beliau atau mendengar ya teman-teman. Itu sudah lama nih Mbak. Benar Sudah banget nih. berapa puluhan tahun yang Ya, lalu. mungkin aja Mbak ada anak muda nih ya yang memiliki minat mengenai sejarah DPRD ada yang berada di Sumatera Selatan nih Mbak. Oke. Itu tadi bab 7 nih, mengenai bab 7 nih Mbak. Oke, di bab 8-nya. Kita di bab 8-nya nih Mbak. Kita sudah berada di bab 8-nya. Oke. Untuk bab 8-nya ini menjelaskan tentang apa sih Mbak? Bab 8-nya seperti tahun-tahun kemarin maju ya teman-teman. Ya. Kita terus-terusan maju nih selain naiknya bab-babnya. Bab ke-8 menjelaskan mengenai DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1982 sampai 1987. Babnya menjelaskan mengenai apa sih Mbak? Oke, menjelaskan mengenai perjalanan DPRD nih ya Mbak. Iya. Tentunya menjelaskan perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum pada tahun 1982 nih. DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini ditandai dengan mulai mengakarkan dan kuat golongan karya pada masa Orde Baru nih. Wah, golongan karya itu apa sih Mbak? Sebuah apa sih Mbak? Golongan Apa? karya itu? Golongan karya. Oke, itu di halaman berapa tuh Mbak? Golongan karya itu apa sih Mbak? Oh, golongan karya itu termasuk nama partai Mbak. Oke, nama partai. Golkar tuh Mbak. Golkar, oke. Mungkin kita sering mendengarnya ya. Oke, benar banget. Mungkin ke beberapa sering mendengar nama Golkar atau golongan karya. Oke, bab ke-8-nya membahas mengenai apa saja ini, Mbak? Ya, sebelum seperti bab-bab sebelumnya nih ya, mengenai keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumsel pada tahun 1982 sampai dengan 1987 nih. Dan ada juga struktur dan anggota DPRD Sumsel pada tahun 1982 sampai dengan 1987 nih Mbak. Mungkin untuk itunya sama ya Mbak, mungkin beda tahun nih. Benar banget. Golkar. Dan juga terdapat beberapa gambar ini, gambar foto-foto lama ya Mbak, ya. Foto-foto lama. Di sini juga terdapat foto pertamanya nih mengenai pembacaan SK nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum 1982 oleh Sekretaris Dewan HA Hamid Uwan JSH nih Mbak. Mungkin ini kita baru melihat nih ya Mbak, gambar dari ini atau ilustrasi ini. Oke. Mbak baru lihat kan? Bener banget Mbak, saya baru melihatnya. Dan buku ini sepertinya menambah nilai plus ya, karena terdapat sebuah foto atau gambar mengenai pemilihan terdahulu. Oke, jadi kita bisa lihat gambar-gambarnya juga nih teman-teman. Bener banget. Kalau kita baca, setelahnya kita lihat gambar nih. Seperti saya nih, saya baru pertama kali lihat gambarnya, karena saya pas dengan sekolah juga kurang minat buat melihat atau mempelajari pelajaran seperti ini nih Mbak. Oke, sama kita ya Mbak. Kurang minat. Oke, juga terdapat hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan 1982 sampai 1987.
Dan di sini juga terdapat sebuah foto mengenai gedung baru DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan ciri arsitektur rumah 5 Sumatera Selatan yang anggun. Kalian bisa melihat fotonya atau gambarnya nih di buku ini, atau kalian penasaran nih untuk langsung search saja dan cari di Google ya teman-teman. Searching aja nih ya teman-teman. Search aja ya. Gambar dari gedung baru DPRD Sumatera Selatan nih. Iya benar nih. Mbak Melisa pernah ke sana, Mbak? Untuk ke sana saya DPRD. belum pernah Mbak. Ya tahu Mbak Belum Melisa pernah. pernah ikut demo. Untuk demo enggak sih, saya agak tertarik untuk mengikuti demo ya Mbak. Saya cukup mendukung mereka dari rumah saja. Mendukung dari jauh mengenai demo-demo yang sedang terjadi. Untuk Mbak Selfie pernah ngikutin demo nggak sih Mbak? Mungkin belum. Oh belum, Belum. berarti mungkin kedepannya mungkin Mbak Selfie akan mengikuti demo ya Mbak. Saya kalau perubahan nih, Mbak. Kaum rebahan ya seperti di kaum video kita rebahan. sebelumnya. Iya. Mbak Selfie, oke, tipe yang rebahan ya. Berarti Mbak Selfie mendukung lewat handphone saja ya Mbak dari lewat media sosial Ya. ya. Mungkin saya mantau dari medsos aja nih, Mbak. Untuk mengenai perkembangan ya. Oke, next kita ke halaman sebelah nih, bagian 4 bab ke-9 dengan judul DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1987 sampai 1992. Membahas mengenai apa sih Mbak? Oke, sebelumnya untuk bab ini membahas tentang menelisik DPRD Provinsi Sumatera Selatan nih, Mbak. Dan juga hasil pemilihan umum 1987 DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1987 sampai 1922 ini nih, Mbak. Menurutnya Partai Persatuan nih, Partai Persatuan Pembangunan nih, atau yang biasa disingkat PPP nih, Mbak. Akibat menguatnya ideologi Pancasila, PPP harus mengubah asasnya dari Islam menjadi Pancasila serta dari lambang Ka'bah menjadi lambang bintang, lambang bintang. Astagfirullah. Lalu bersemangat ya Mbak Selfie. Jadi lambang bintang nih. Oke, itu mengakibatkan nih Partai Demokrasi Indonesia atau PDI nih, Mbak, sebagai partai peserta pemilu lainnya nih yang mewakili kaum nasionalis mendapat keuntungan besar dari andok dan pengebosan suara PPP nih. Oke Mbak. Itu antara partai PPP sama PDI nih, Mbak. Untuk di bab 9 ini nih. PDI masih ada sampai sekarang nggak Mbak? Oke, untuk PDI masih ada nih sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada ya PDI. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP nih. Mungkin sekarang sudah disingkat ya seperti golongan karya. Mungkin dari dulu ya. Golongan karya jadi Golkar. Oke. Mungkin kita sering mendengar Golkarnya aja nih. Kalau langsung singkatan saja ya Mbak, mungkin Iya. dikenal. Kalau langsung golongan karyanya mungkin agak kurang dikenal ya teman-teman. Mungkin kita aja yang nggak tahu sih. Kita berdua aja sih. Oke, bab ke-9-nya juga membahas seperti bab-bab sebelumnya, membahas mengenai keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumatera Selatan 1987 sampai 1992. 92. Iya. 1987 sampai dengan 92 nih. Oke, mungkin untuk strukturnya ya seperti di bab-bab sebelumnya nih, Mbak. Sama nih. Ini ada dari unsur Nahdlatul Ulama atau NU. Di Oke. sini banyak golongan karya nih ya, Mbak, untuk partainya Benar banget. Sepertinya Golkar ini sangat mendominasi ya, karena terdapat 25 nama dari Golkar atau golongan karya, dan terdapat berapa nih Partai Persatuan Pembangunannya nih ya, terdapat 11 partai 11 nama dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan, dan apa tuh, Mbak?
terdapat 8 partai dengan nama ABRI. ABRI. Yes. Itu termasuk partai apa itu? Oke, ABRI. Saya baru pertama kali dengar sih. Kita aja yang nggak tahu ya. Kita aja nih yang kurang mengenai informasi sangat tidak patut dicontoh. Nggak patut dicontoh. Benar banget. Oke, wah. Ada gambar ini, Mbak. Di sini Gambar ada mengenai apa sih, Mbak, gambarnya? mengenai perjuangan rakyat nih atau Montpera nih. Itu masih berdiri loh sampai sekarang ya, Sampai Mbak. sekarang di Montpera. Palembang ya, Mbak. Pernah ke sana nggak sih, Mbak? Waktu kecil atau sudah dewasa pun pernah ke sana nggak sih, Mbak? Mungkin saya mau lewat aja ya, Mbak. Lewat Oke, aja. lewat mungkin sering sih. Untuk mampir sih nggak pernah. Oh, benar banget. Iya, Lebih sering lewat. lihat aja ya, Mbak. Ya, lihat aja. Untuk mampir Montpera. belum kesampaian ya. Oke. Berarti peresmian pembangunan Montpera ini pada tahun 1988 ya, Mbak nih. Pada masa DPRD Sumsel periode 1988 sampai dengan 1993 nih, Mbak. Bener banget, Mbak. Nah, Sudah beberapa tahun yang lalu itu ya, Mbak. bener banget, Mbak. 20 tahun yang lalu. Tapi Montperanya berdiri sampai masih sekarang. berdiri sampai sekarang. Ini Mbak Meiza sendiri pernah ke sana? Untuk saya pernah sekali ya, Mbak, waktu kecil dan saya Foto-foto sama Mbak? kalau foto pernah juga ya, Mbak. Saya jalan-jalan ke sana bersama orang tua dan teman-teman nih. Tapi cuma sekali sih, saya cuma sekali dan sudah itu nggak pernah datang lagi. Buat lihat-lihat aja nih, Mbak. Bener dari banget, jauh. lihat-lihat sekilas saja. Oke, di bab ke-9 ini terdapat hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan 1987 sampai 1992. Ini tahunnya nambah-nambah nih, Mbak. Banyak banget nambah-nambah. Tahunnya nih. Oke, di bab 10 nih. Kita ada di bab 10-nya nih, Mbak. Mengenai apa tuh, Mbak? Oke, bab 10 ini membahas mengenai DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1992 sampai 1997, Mbak. Oke, sampai dengan 97 nih, teman-teman. Benar banget, Mbak. Untuk bab 10 ini mungkin pembahasannya seperti apa, Mbak? Oke, bab ke-10-nya nih membahas mengenai DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum 1992. Pemilihan umum 1992 menerapkan pengawasan melekat pada litsus atau penelitian khusus terhadap pemilih dan yang dipilih pada keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G30 SPKI termasuk di Sumatera Selatan, Mbak. Jadi untuk pembahasan dari bab 10 nih sudah dijelaskan nih oleh Mbak Melisa nih. Itu intinya saja ya, Mbak. Juga ada seperti bab-bab sebelumnya nih, sama nih, Mbak. Mungkin beda dari namanya aja nih. Dan Pemilihan tahunnya ya, umum, Mbak. Sini ada keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumsel pada tahun 1992 sampai dengan 1997. Ada juga pemilihan umum pada tahun 1992 nih. Itu dan masih banyak lagi nih. Ada juga struktur nih ya, Mbak. Ada struktur DPRD Provinsi Sumsel pada tahun 1992 sampai dengan 1997 nih. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk bab 10-nya nih. Mungkin kita lihat di bab 11 mungkin juga seperti itu ya, Mbak. Seperti itu juga. Ini tadi bab 10 kan, Mbak? Iya, benar, di Mbak. bab 11-nya nih. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999 nih, Mbak. Oke, kita sampai ke tahun 2004 nih. Nah, mungkin next time kita buat lagi ya sejarah Buat tentang lagi 2024 nih, Mbak. sampai ke sekiannya. Di bab 12-nya pada tahun 2004 nih dan masih banyak lagi ya. Oke, diakhiri bab 16 mengenai periode 2019 sampai 2024. Oke, Mbak. 2000 20. ya, Oh, 206. Oke.
Ada ya ternyata pada tahap periode 2019 sampai dengan 2024. Mungkin nanti ada dibuat sejarah lagi nih, 2024 sampai dengan tahun seterusnya nih. Benar banget. Oke, kita tungguin aja nih ya Mbak untuk sejarah barunya. Oke, bab 16 ini membahas mengenai apa sih Mbak? Oke, di bab 16-nya di sini membahas tentang DPRD tentunya ya Mbak, Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2019 sampai dengan 2024 nih. Hasil pemilihan umum 2019, DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini mampu menggalau dan menetralkan semua residu kampanye pemilu 2019 nih, yang berjalan dengan berbagai dominasi isu-isu sara, politik identitas, konten berita palsu, dan ujaran kebencian, serta olok-olok politik antar kubu terkait isu-isu yang tidak substantif yang berjalan masif melalui media sosial nih, sehingga dia Mbak mampu ikut menciptakan ketentraman di masyarakat Sumatera Selatan nih. Benar banget Mbak ya. Ini di keadaan sekarang mengenai pemilihan tiga presiden kita, siapa akan memimpin sebuah negara. Apalagi di sekarang banyak banget ya Mbak mengenai ujaran-ujaran kebencian yang diberikan pada calon-calon presiden di media sosial. Seperti di bab sebelumnya nih, bab ke-6 juga membahas mengenai keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumatera Selatan 2019 sampai dengan 2024 nih Mbak. Oke, mungkin untuk sejarah-sejarah barunya akan dimulai pada tahun 2024 nih ya Mbak. Oh, benar banget Mbak. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini tentang sejarah DPRD Sumatera Selatan nih. Besok sudah pemilu ya Mbak. Benar banget. Pemilu 2024 nih. Semoga kita memilih pemimpin yang bijaksana, jujur dan bertanggung jawab. Ya, benar sekali nih. Oke, mungkin teman-teman untuk video pada video kali ini mungkin sampai sini dulu nih ya. Tema kita hari ini apa nih Mbak? Oh salah, nggak boleh ya, nggak boleh. sorry, saya bukan itu. Jadi untuk tema kita hari ini tentang apa nih Mbak? Boleh kasih tahu? Tema kita tentang sejarah ya. Tema kita di buku atau di hari ini yaitu mengenai sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Penulisnya siapa sih Mbak? Oke, untuk penulisnya yaitu Bapak Dedi Irwanto dan Budi Osgood. Bapak siapa? Pak Dedi. Mungkin mata saya ini agak minus nih Mbak. Pak Dedi Irwanto dan Dudi Oskandar nih Mbak. Skandar. Bukunya juga diterbitkan di mana nih Mbak? Penerbit kita nih Mbak. Penerbit Sarapena nih. Jadi buat kalian jangan lupa nih ya, buat like, comment, and subscribe video kami untuk mendapatkan berita-berita terbaru kami atau video-video terbaru kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi atau updatean video kami yang terbarunya. Oke, kita akan kembali lagi nih ya Mbak di video-video berikutnya nih. Mungkin di beda tema, di beda hari juga nih Mbak. Jadi pantengin ya, buat teman-teman pantengin terus nih video-video kami nih teman-teman. Jadi buat kalian yang yang mau cari inspirasi tentang tema kita, boleh banget buat di komen aja nih tema apa aja nih. Ya video-video kami nih. Oke semuanya, terima kasih.